Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Allah kali ini terambil di dalam Yesaya 40 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berpikir bahwa iman hanya dibutuhkan untuk survive, bertahan di tengah badai hidup. Memang benar, saudara, iman memberi kekuatan ketika kita berada dalam masa sulit atau ketika kita berada pada titik terendah di dalam hidup ini. Namun, lebih dari itu, iman juga adalah kekuatan ilahi yang melahirkan inovasi, imajinasi, terobosan-terobosan, dan sesuatu yang lebih jauh maju atau kreasi, dan selalu berkreasi itu karena kekuatan, kedahsyatan daripada iman. Terutama saat semuanya tampak buntu, maka iman itulah yang memberikan kekuatan baru dan sanggup membawa kepada situasi dan suasana yang baru dengan kemenangan demi kemenangan dan berkat demi berkat serta hidup yang penuh dengan kekuatan dan memberikan inspirasi kepada banyak orang di dalam kehidupan ini. Seperti firman Tuhan yang katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bagaimana saudaraku? Orang-orang beriman yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Bukankah di dalam kehidupan ini, menanti-nantikan terus menanti, menunggu dan menunggu itu ujungnya adalah membosankan. Tetapi saudaraku, kita ingat bahwa orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus yang bangkit, bahkan Yesus yang telah naik ke surga dan yang telah menyatu dengan kasih Bapa, kemudian menurunkan Roh Kudus-Nya, yaitu Roh penghibur, Roh yang memberi kekuatan. Itulah yang membuat orang-orang percaya itu mendapatkan kekuatan baru, bahkan lebih daripada kekuatan untuk bertahan dalam situasi sulit, tetapi mampu mengadakan suatu terobosan demi terobosan dari situasi yang sulit seperti itu. Saudaraku, ketika Nuh membangun bahtera, ia tidak hanya bertahan dari air bah, tapi ia menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Itu adalah tindakan iman yang kreatif. Musa tidak hanya bertahan di padang gurun, tetapi melalui iman ia menjadi pemimpin yang membentuk bangsa yang besar. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ia tidak hanya mengatasi kekurangan, tapi menciptakan kemungkinan baru dari sesuatu yang tampak tidak cukup. Iman yang sejati tidak pasif, ia bergerak, mencipta dan menginspirasi. Dalam situasi sulit, kita seringkali hanya ingin lolos dari masalah. Namun Tuhan memanggil kita untuk lebih dari itu. Iman mengajak kita untuk bertanya, apa yang bisa aku lakukan secara baru? Apa yang Tuhan ingin bentuk dari situasi ini? Kreativitas adalah buah iman, karena iman menolak untuk dikurung oleh realitas yang ada. Ia membuka pintu-pintu baru meskipun tidak kelihatan. Ia melihat kemungkinan di balik kemustahilan. Saudara, apakah kita sedang menghadapi situasi yang sulit? Apa kita hanya bertahan atau kita bertanya kepada Tuhan tentang jalan kreatif yang bisa kita ambil? Saudara, apa bentuk bahtera atau kreativitas kita yang bisa kita bangun hari ini? Bukan karena kita kuat, tapi karena kita percaya kita bisa melakukan banyak hal ketika kita
sedang ada di dalam situasi yang sulit, karena ada kekuatan Roh Kudus yang kita imani, itulah yang membantu kita dalam situasi-situasi yang sulit. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk tidak hanya bertahan dalam iman, tetapi juga melangkah dengan iman yang kreatif. Ketika jalan tampak buntu, bukalah mataku untuk melihat kemungkinan baru yang Kau siapkan. Bentuklah dalam diriku semangat untuk mencipta bersama-Mu ya Tuhan. Amin.